Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Randy Suteja dan saya ingin memberitakan firman Tuhan. Cuma cuma ini lebih ke pengajaran aja. Oke, semoga ini khotbah pengajaran ini bisa memberkati kita semua termasuk saya dan bagi-bagi orang yang menonton khotbah pengajaran ini. Oke, mari kita buka Alkitab atau Alkitab dalam bentuk digital di dalam kitab Amsal ayat 11 ayat 1 sampai ayat 5. Dan ini kalian bisa cari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Kalian bisa juga buka internet juga bisa membaca ayat-ayat yang sudah diterjemahkan versi baru yang kedua. Oke, kita mulai aja 1, 2, 3. Di dalam kitab Amsal 11 ayat 1 sampai 5 tertulis dengan demikian, neraca yang curang menjijikan bagi Tuhan, tapi ia berkenakan batu timbangan yang tepat. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dan ayat terakhir, jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya, tapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Oke, di sini kita bisa belajar bahwa sifat-sifat karakter orang yang tidak mengenal Tuhan, sifat-sifat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, sifat orang-orang yang tidak mau memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Seperti di ayat 5 mengatakan, jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya, tapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Jalan orang tak bercela ini maksudnya apa? Artinya orang yang tak bercela ini artinya orang yang menjauhi kejahatan, orang yang menjauhi dosa, orang yang menjauhi namanya hal-hal yang bisa membuat mereka jauh dari Tuhan. Makanya di ayat 5 di dalam versi terjemahan baru edisi 2 ini dibilang ayat 5a, jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya. Oke, mungkin mereka bisa benar, mungkin orang-orang yang duniawi, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mungkin mereka belum mengenal Tuhan secara pribadi, tapi mungkin kalau rencana mereka bisa berhasil itu bukan karena kekuatan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, maka ayat 5b mengatakan, tapi ayat 5a, maaf, jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya. Artinya orang yang benar-benar sungguh-sungguh ke Tuhan, orang yang memiliki hati yang ingin mendekat ke Tuhan, makanya semua jalan-jalannya akan diberikan berkat oleh Tuhan. Dan ayat 5b, tapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Artinya orang yang mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak pencemooh di antara sesamanya, maka mereka akan dikatakan jalan kebenarannya. Tapi orang fasik mengatakan mereka akan jatuh karena kefasikannya. Di sini kefasikan itu artinya dia kebodohan, artinya ketidaktaatan, artinya juga ketidakbenaran akan firman Tuhan. Nah, di ayat 1 ini mengatakan neraca yang curang menjijikan bagi Tuhan, tapi ia berkenan akan batu timbangannya tepat. Ayat 1 ini, neraca yang curang menjijikan bagi Tuhan adalah orang-orang yang tidak mau mendekat ke Tuhan, orang-orang yang tidak mau berusaha untuk mendekat ke Tuhan, orang-orang yang zaman-zaman sekarang ini di tahun 2026 ini mengatakan bahwa orang-orang semakin hari semakin lebih mementingkan pikiran duniawinya, egonya mereka. Makanya Tuhan makanya Raja Daud menurut kitab Amsal ini di ayat ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi orang yang tidak jujur, yaitu pengkhianat, dirusak oleh kecurangannya. Di sini kita bisa belajar bahwa kalau kita benar-benar mau mengikuti Tuhan, kita harus melepaskan hal-hal duniawi kita. Oke, sampai sekian khotbah pengajaran saya. Topiknya adalah Amsal 11 ayat 1 sampai 5, terjemahan baru edisi 2. Oke, kalian bisa langsung aja nonton videonya langsung. Ini video pertama. Terima kasih. Aku mengatakan God bless you.